Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, saya akan bercerita tentang kisahnya Rasulullah dan seorang pengemis. Insyaallah kisah ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kita yang lagi malas bekerja. Jadi nggak cukup wirid, nggak cukup ibadah, sholat, tapi kita harus berusaha sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja ikhwatal iman. Dalam banyak riwayat hadis disebutkan bahwa bekerja dan mencari nafkah merupakan perbuatan yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi sekaligus pelajaran berharga tentang pentingnya bekerja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, suatu ketika ada seorang pengemis dari kalangan Ansar. Jadi dia datang meminta-minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada pengemis itu, "Apakah kamu punya sesuatu di rumahmu?" Pengemis itu menjawab, "Tentu, aku mempunyai pakaian yang biasa dipakai sehari-hari dan sebuah cangkir." Mendengar jawaban pengemis itu, Nabi Muhammad SAW meminta pengemis itu mengambil pakaian dan cangkirnya tersebut. Tanpa menunggu lama, pengemis itu pulang. Jadi pulang ke rumahnya dan kembali ke Rasulullah dengan membawa barang-barang yang diminta oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi menawarkan kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang ingin membeli barang ini?" Jadi Nabi nanya kepada para sahabat, karena waktu itu Nabi bersama para sahabat. Jadi seorang sahabat menyaut, nih, ada seorang sahabat menanggapi pertanyaan Rasulullah, "Aku beli dengan harga 1 dirham." Nabi lalu menawarkannya kembali pada para sahabat. Lalu ada seorang sahabat yang sanggup membelinya dengan harga 2 dirham. Nabi Muhammad SAW memberikan kain serta cangkir itu kepada sahabat yang mengajukan penawaran tertinggi itu. Jadi dilelang, di pakaian dan cangkir itu dilelang oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi memberikan kepada pengemis itu. Jadi uang hasil pembelian pakaian dan cangkir itu dikasih kepada pengemis itu. Kemudian Rasulullah berkata, "Ini uangmu 1 dirham untuk membeli makanan untukmu dan keluargamu. Sisanya untuk membeli kapak. Carilah kayu bakar, kemudian jual. Aku tidak ingin melihatmu lagi selama 15 hari, kata Nabi. Jadi jangan ngemis-ngemis lagi nih. Jadi 2 dirham itu, yang 1 dirham disuruh membeli pakaian, membeli makanan untuk keluarganya. Yang 1 dirhamnya disuruh beli kapak sama Nabi nih. Disuruh ngapak kayu, disuruh jual. Jadi jualan kayu bakar. Masya Allah, sungguh bijaksana Nabi ya. Kalau dipikir-pikir kita, Rasulullah SAW memberikan pancingan kita untuk berusaha. Jadi sangat melarang Rasulullah itu hanya menerima kenikmatan saja tanpa adanya 5 dirhamnya. Jadi mengemis itu sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik ikhwatal iman. Lalu pengemis itu pergi dan menjalankan perintah Rasulullah SAW.
15 hari kemudian pengemis itu datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasul, saya punya 10 dirham. Yang 5 dirham saya belanjakan untuk membeli pakaian, dan 5 dirhamnya untuk makan keluarga dan istri saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal ini lebih baik bagimu karena mengemis hanya akan menyebabkan noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seorang pengemis kecuali dalam 3 hal. 1. Fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu. Jadi kalau masih punya sesuatu di rumahnya, jangan mengemis. Maaf. Jadi kebanyakan sekarang pengemis kaya gitu. Jadi di rumahnya kaya, sampai keluar ngemis. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang boleh ngemis nomor 2 siapa? Hutang yang tidak bisa dibayar. Jadi orang itu sudah usaha tapi hutang-hutangnya nggak kelar dibayar, jadi boleh ngemis kata Rasul. Jadi kalau masih kelar usaha bayar hutang, dia tidak layak untuk mengemis. Yang nomor 3, penyakit yang membuat seorang tidak bisa berusaha. Jadi kalau sudah mengemis, insya Allah dia akan mempunyai hati yang malas untuk bekerja. Jadi mau bekerja pun dia malas. Jadi jangan ngemis, biar kita tidak malas untuk bekerja. Ada hadis lain, Rasulullah SAW itu bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik daripada ia meminta-minta. Jadi usaha kecil apapun, tapi dia usaha, itu lebih baik kata Rasul daripada meminta-minta. Jangan sampai kita meminta-minta, karena akan menodai wajah kita di akhirat nanti kata Rasul. Semoga Allah memberikan kita kemampuan dan meluaskan rezeki kita sehingga terhindar dari kefakiran, terhindar dari kemiskinan. Diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.